Selanjutnya penampilan yang terakhir yaitu kepada Husni Khotimah. Kepada Husni Khotimah dipersilakan. Assalamualaikum Anda. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pada hari ini ada teman-temannya yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semua, bagus. Nah, jadi sudah siapkah belajar hari ini anak-anak semua? Siap, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan mereview kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, yaitu mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik itu mampu untuk menjelaskan tentang berbagai macam komponen penyusun ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mengetahui interaksi yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, cakupan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas mengenai apa saja komponen yang menjadi penyusun suatu makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, yang kedua itu kita akan mengetahui interaksi yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu simbiosis. Nah, siapa yang ingat apa itu simbiosis? Ya, coba satu orang angkat tangan. Nah, ayo lihat. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, Bu. Nah, betul ya. Jadi interaksi itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain. Nah, di sini ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis Mutualisme. Yang kedua Komensalisme. Yang ketiga Parasitisme. Ya, jadi ada 3 simbiosis yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, simbiosis mutualisme. Ada yang lihat gambar di situ? Ada jelas gambarnya? Jelas, Bu. Nah, simbiosis mutualisme ini contohnya yaitu pada simbiosis antara lebah dan bunga. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kenapa simbiosis mutualisme itu terjadi pada lebah dan bunga? Coba monik lagi. Lebah itu kan mengandung madu, jadi madunya itu diserap oleh bunga yang membuat bunga tersebut menjadi mekar. Nah, betul ya. Jadi antara simbiosis lebah dan bunga ini saling menguntungkan keduanya, yaitu sang bunga ini bisa melakukan penyerbukan dengan bantuan lebah dan lebah ini mendapat makanan dari bunga. Nah, yang kedua ada komensalisme, yaitu contohnya ikan hiu dan ikan remora di situ. Siapa yang bisa menjelaskan hubungan yang terjadi antara ikan hiu dan ikan remora? Coba Anissa Rahim. Jadi, Bu, ikan hiu itu, Bu, kenapa dia komensalisme dengan ikan remora? Karena dia merugikan salah satu. Bu, karena ikan remora tadi itu, Bu, kan ada hiu tuh kerak-keraknya pada hiu itu dimakannya, Bu. Jadi menguntungkan bagi si remora, tidak apa bagi ini hiu. Nah, ya betul ya. Ya, jadi komensalisme ini merupakan simbiosis yang salah satunya diuntungkan dan satu lagi itu tidak dirugikan. Nah, contohnya ikan hiu seperti yang sudah dikatakan Monik tadi, itu betul ya. Jadi ikan hiu ini ada gerak-gerak di bawahnya yang merupakan sumber makanan bagi ikan remora, dan ikan hiu tidak mendapat kerugian dan dia tidak mendapat keuntungan dari simbiosis yang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Coba Rahma. Itu contohnya kuku dan kucing. Ya. Nah, di mana parasitisme ini salah satunya itu dirugikan dan salah satunya diuntungkan. Nah, di sini terjadi antara kuku dan kucing. Nah, kucingnya ini dirugikan karena dimakan oleh kucingnya, bisa gatal-gatal karena Ya. dan kukunya bisa kenyang. Nah,
Ya, betul ya. Jadi simbiosis parasitisme ini merupakan simbiosis yang salah satunya diuntungkan, satunya lagi dirugikan. Contohnya kutu dan kucing. Kutu ini mengambil darah dari kucing sehingga kutu ini mendapat makanan dan si kucing ini mengalami kehilangan darahnya. Jadi dia yang rugi. Si kutu itu yang diuntungkan. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetisi, yang mana kompetisi ini merupakan interaksi antar dua atau lebih spesies yang saling menghalangi untuk mendapatkan tujuan yang sama. Dari gambar yang ada di sini, apa contoh? Coba siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang ada tentang kompetisi? Ansahim, silakan. Di situ kok ada singa, Bu. Singa. Iya, Silok. Nah, di situ singa sedang saling ingin mendapatkan makanan. Di situ makanannya ada zebra, Bu. Nah, zebranya itu nanti dijadikan makanan oleh singa tersebut. Ya, betul ya. Jadi di sini ada beberapa spesies yang saling merebutkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada elang, ada singa, ada anjing. Nah, jadi begitu. Ada flora dan fauna selanjutnya, yaitu siapa yang tahu perbedaan antara flora dan fauna? Ada yang tahu perbedaan antara flora dan fauna? Flora tumbuhan, fauna hewan. Ya, betul ya. Jadi flora itu merupakan tumbuhan. Fauna? Hewan. Contoh flora apa? Bangkai, Bunga bangkai. Apa lagi? pohon mangga. Pohon mangga. Banyak ya contoh dari flora ini di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau fauna, apa contohnya? Orang hutan. Apa? Harimau Sumatera. Harimau Sumatera, Orang hutan, Bu. orangutan. Gajah Sumatera. Iya. Apa lagi? Gajah. Gajah. Ya, dan masih banyak lagi ya flora dan fauna yang ada di sekitar kita. Nah, di sini flora dan fauna itu ada yang salah satunya namanya itu flora dan fauna endemik. Nah, siapa yang tahu apa itu flora dan fauna endemik? Hanya hidup di lokasi tertentu. Bu. Ya, coba bacakan Anissa. Flora dan fauna endemik adalah hewan serta tumbuhan yang hanya hidup di lokasi tertentu dalam batas wilayah yang sempit. Contohnya itu komodo, Bu. Berarti komodo itu fauna dan dia hanya terletak pada pulau Komodo saja, Bu. Ya, jadi wilayah tempat dia hidup itu terbatas. Begitupun dengan tumbuhan atau hewannya. Nah, selanjutnya komponen penyusun ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi siapa yang bisa ke depan menuliskan perbedaan dari biotik dan abiotik satu-satu. Yang bisa silakan. Ya. Selanjutnya ada lagi contohnya misalnya. Contoh biotik sama abiotik. Coba lihat. Ya, ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Monik, silakan.
Ananda. Jadi biotik itu merupakan komponen penyusun ekosistem yang berupa benda hidup atau makhluk hidup. Sedangkan abiotik itu merupakan penyusun komponen yang tidak hidup. Nah, contohnya ada pohon, bakteri, yang biotik. Dan ada lagi, ada fungi, tumbuhan, archaea, anima, protista, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang abiotik itu contohnya ada air, ada batu, ada tanah, mineral, bela, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin itu saja materi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, nampaknya anak-anak ibu sudah mulai hilang semangatnya. Di sini ibu ada satu game, yaitu game yang melatih konsentrasi tangan. Nah, jadi masing-masing anak nanti akan maju ke depan untuk mencobakannya ya. Nah, kan ada angka di depan nih. Nanti Ananda akan memperagakannya dengan begini. Kan yang pertama 5, 4, 5, 3, 4. Nah, gini sampai ke bawah dengan beraturan ke bawah. Coba ini akan melatih konsentrasi tangannya. Dimulai dari Dea coba. Nah. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Ah, ya bagus. Sekarang Faiza coba. 4. Ayo selanjutnya Rahma. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Ya, ulang. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Nah, sekarang Anissa Rahid. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Banyak yang tertipu di terakhirnya, Monik. 5, 4, 5, 3, 4, 2, 1. Ya, bagus, Dek. Ya, gila lah. 5, 4, 5. Pak. Ya, bagus. Nah, jadi itu akan bisa melatih konsentrasi dan juga kecepatan gerak tangan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada tuh teka-teki silang. Nah, nanti Ananda akan mengerjakannya 1 berdua ya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, Dea sama Lala kelompok 1, Faiza di Rahma kelompok 2, Monik Nisa kelompok 3. Nah, nanti masing-masing Ananda akan Ibu minta untuk mengisi kolomnya ke depan. Ya, nanti Bu buat dulu. Silakan dikerjakan dulu.
Iya Bu, 25. Kalau 25 sama IB itu nggak ada. Oh iya, berarti yang nomor 3 ini soalnya tumbuhan atau tumbuhan. Iya. Nah, siapa yang bisa tunggu nomornya dulu. Nah, yang nomor 1 siapa yang bisa? Apa nih? Ya, nomor 2 Karma. Ya, nomor 3 ya, nomor 4 siapa lagi nomor 4 ya? Ini salah Bu. Yang nomor 5-nya Bu, harusnya di P Bu. Oh iya, Bu. Biar apa baik? Satu di bawah ya kan? Lebih itu lebih. Enggak. Salah Bu. Oh itu. Ya, nomor berapa lagi? Nomor 6. Ya, nomor 6 siapa bisa? Pak Iza? Nomor 6. Nomor 7 Anissa.
menurun. Saya Bu. Yang terakhir, ya. Nah, baik. Nah, jadi benar ya Nanda jawabannya. Nah, yang pertama yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Simbiosis apa namanya? Mutualisme. Nah, yang kedua, persaingan antara dua makhluk hidup sejenis yang saling merugikan. Kompetisi. Iya, ini kompetisi. Tumbuhan, yang nomor tiga, tumbuhan apa namanya? Flora. Selanjutnya, kumpulan dari beberapa individu sejenis di tempat yang sama. Populasi. Betul. Segala sesuatu di luar dari individu. Lingkungan. Lingkungan terdiri dari benda tak hidup. Abiotik. Yang terakhir, sistem di mana terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem. Nah, baik. Silakan dikumpul lagi LKPD-nya. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Coba salah satu orang bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Ibu tunjuk. Silakan Monik. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Bu. Jadi ada simbiosis ada tiga, mutualisme, komplementalisme, dan parasitisme. Selanjutnya ada kompetisi, yaitu perebutan makanan antar makhluk hidup. Dan juga kita belajar tentang flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Selanjutnya kita belajar tentang komponen ekosistem, ada komponen biotik dan abiotik. Ya, bagus ya. Jadi, manfaat kita mempelajari materi ini yaitu agar kita mengetahui berbagai jenis, berbagai penyusun dari lingkungan ekosistem dan juga komponen-komponennya yang ada. Nah, seperti tadi komponen dari ekosistem kita ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Yang biotik itu merupakan komponen hidup dan abiotik merupakan komponen tak hidup. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan yaitu kita akan melakukan ulangan harian. Nah, silakan kepada Anda semua untuk belajar di rumah masing-masing dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk ujian kita. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya pada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, baik, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu dan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir pada hari ini. Akhir kata Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam